Mari kita buka video ini dengan sebuah topik yang sangat menarik. Tahukah kalian bahwa pada tanggal 12 September tahun 2022, Ken Wakui sebenarnya sudah membagikan sebuah petunjuk besar pada akun Twitter resminya mengenai semua hal penting yang akan terjadi pada chapter 271. Di mana pada postingannya tersebut nampak kemunculan dari sang pahlawan kita semua, yaitu Hanemiya Kazutora dan juga Hanagaki Takemichi di dalam satu panel manga yang sama. Nah, menariknya, pada postingannya tersebut, Ken Wakui menambahkan sebuah caption yang bertuliskan Lost Child atau anak yang hilang. Tidak hanya itu, di dalam panel manga ini terdapat juga sebuah potongan percakapan antara Takemichi dan juga Kazutora yang bunyinya kira-kira seperti ini. Maafkan aku Takemichi, sepertinya aplikasi penunjuk arah di mobil ini sedang rusak. Jujur saja sepertinya kali ini kita sedang kehilangan arah atau nyasar. Mendengar semua ucapan dari Kazutora, Takemichi pun langsung meresponnya. Haha, aku sudah tahu. Jadi itulah alasan kenapa sejak tadi kita selalu berputar-putar di jalan yang sama. Yang artinya, pada panel tersebut sebenarnya Ken Wakui secara eksplisit sudah memberitahu kita semua bahwa semua rentetan kejadian yang ada di dalam manga Tokyo Revengers ini adalah sebuah pengulangan waktu atau time loop, di mana para time leaper yang terlibat di dalamnya tidak bisa keluar dari lingkaran setan karena mereka semua terus-menerus mencoba merubah masa depan menurut versi mereka masing-masing. Atau bahasa sederhananya, manga Tokyo Revengers adalah manga yang menceritakan mengenai perjalanan waktu untuk merubah masa depan menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya, namun dari sudut pandang karakter yang berbeda. Mulai dari masa depan terbaik versi Shinichiro Sano sampai dengan masa depan terbaik versi Hanagaki Takemichi. Hal tersebut pun sebenarnya sudah terjawab dan sudah dibuktikan pada chapter 271 kemarin, di mana pada salah satu panelnya Ken Wakui sudah menjelaskan kepada kita semua bahwa untuk dapat memiliki kekuatan time leaping atau kekuatan melintasi waktu, maka orang yang menginginkan kekuatan besar tersebut harus membunuh pengguna kekuatan time leaping yang lama lebih dulu. Berdasarkan sebuah aturan singkat tersebut, maka muncullah sebuah pertanyaan besar, yaitu jika kekuatan time leaping bisa didapat dengan cara membunuh pengguna sebelumnya, lantas apakah Kazutora merupakan seorang time leaper juga? Nah, karena saat ini baru ada satu aturan pasti yang dijelaskan oleh Ken Wakui, maka jawaban dari Oji-san adalah iya, Kazutora adalah seorang pelompat waktu juga. Semua rentetan kejadian ini disebut dengan time paradox atau paradoks waktu. Nah, buat yang bingung atau belum tahu apa yang dimaksud dengan paradoks, maka di sini Oji-san akan jelaskan versi simpelnya saja. Paradoks adalah suatu situasi atau kejadian yang berulang tanpa diketahui mana awalannya dan juga mana akhirannya. Yang artinya jika kita terjemahkan ke dalam dunia Tokyo Revengers, maka skenarionya akan menjadi seperti ini. Pertama, Paman misterius dibunuh oleh Shinichiro Sano hingga kekuatan time leaping-nya berpindah kepada Shin. Kedua, Shinichiro Sano dibunuh oleh Kazutora, maka kekuatannya berpindah juga kepada Kazutora. Ketiga, Kazutora dibunuh oleh Maiki pada garis waktu yang belum dirubah oleh Takemichi. Berdasarkan hal itu, maka Maiki pun bisa menjadi seorang time leaper juga. Kemudian yang keempat, pada kebonten Maiki dan Takemichi mati bersama-sama saat melompat dari atas gedung sambil berpegangan tangan. Berdasarkan hal itu, maka bagaimana jika ternyata kekuatan time leap Maiki berpindah kepada Takemichi? Karena di momen itu hanya Takemichi sajalah satu-satunya orang yang terlempar ke masa lalu lagi, sedangkan Maiki tetap mati permanen di masa depan. Lalu yang kelima, bagaimana jika time leaper pertama yang dibunuh oleh Paman misterius itu adalah Takemichi, sehingga kekuatan time leaping milik Takemichi berpindah kepada si Paman, sebelum pada akhirnya Paman itu dibunuh oleh Shinichiro Sano dan kekuatannya berpindah kepada Shinichiro lagi. Begitupun seterusnya, kejadian tersebut terus berulang, di mana semua time leaper tanpa sadar telah terjebak di dalam time loop atau di dalam paradoks waktu. Paman dibunuh oleh Shin, Shin dibunuh oleh Kazutora, Kazutora dibunuh oleh Maiki, Maiki memberikan kekuatannya kepada Takemichi. Entah itu dengan didorong dari rel kereta atau saat terjatuh sama-sama dari atas gedung. Lalu Takemichi dibunuh oleh si Paman lagi. Bingung banget kan? Sebenarnya hal tersebut pun sudah membuktikan sekali lagi bahwa bukan manga Tokyo Revengers yang tidak jelas, tapi kitanya saja yang kurang bisa memahami. Karena gaya penulisan Ken Wakui termasuk sangat fresh dan juga sangat jenius sekali. Bahkan tanpa komentar dan partisipasi kalian semua dalam memberikan pendapat, kemungkinan besar Oji-san juga akan sama bingungnya. Nah, berdasarkan penjelasan dari paradoks waktu di atas, maka tidak salah jika pada akhirnya hanya Kazutora sajalah satu-satunya orang yang selalu benar di dalam manga ini. Bahkan sejak awal kemunculannya, Kazutora sudah berkata bahwa semua ini salah Maiki.
Tidak hanya itu, di salah satu chapternya Kazutora pun juga pernah mengatakan kata-kata seperti ini. Jika kau membunuh seseorang, maka kau akan menjadi seorang kriminal. Tapi jika kau membunuh musuh, maka kau adalah seorang pahlawan. Intinya setelah chapter 271 keluar, maka semua ucapan dari Kazutora sekarang menjadi sangat masuk akal. Oh iya, terlepas semua narasi singkat di atas mengenai sebuah time paradoks atau pengulangan waktu, sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan menarik yang membuat kita semua penasaran. Contohnya, Bang, di salah satu masa depan kan Naoto membunuh Mikey dengan cara menembaknya. Lalu apakah dengan begitu Naoto bisa menjadi seorang time leaper juga? Jawabannya adalah bisa saja. Mengingat di garis waktu ini, walaupun Mikey tidak membunuh Kazutora saat berada di Arc Valhalla, namun pada akhirnya Mikey tetap membunuh Kazutora yang ada di masa depan. Bahkan bukan hanya Kazutora saja, tapi semua anggota eksekutif Toman juga dibunuh oleh Mikey. Mulai dari Draken, Mitsuya, Hakei, Chifuyu, Pachin Peiyan, serta Sota dan juga Nahoya Kawata. Lagi pula sampai chapter 271, plot hole mengenai bagaimana cara Naoto bisa selamat belum dijelaskan oleh Ken Wakui. Mengingat pada episode 1 animenya Naoto bisa lolos dari kematian dan muncul di waktu yang sama untuk menyelamatkan Takemichi yang terjatuh ke perlintasan kereta api. Jika alasannya hanya karena Naoto kecil dapat spoiler masa depan dari Takemichi, tentu saja hal tersebut sangat tidak masuk akal. Karena mana mungkin takdir kematian Naoto bisa berubah semudah itu hanya dengan ucapan Takemichi saja. Kemudian contoh yang kedua, Bang, apakah mungkin di dalam satu garis waktu bisa terdapat dua orang time leaper? Jawabannya adalah tidak tahu. Bisa ya, bisa juga tidak. Karena menurut kami, seharusnya kekuatan time leaping hanya bisa dimiliki oleh satu orang saja, yaitu Hanagaki Takemichi. Itulah yang membuat Takemichi spesial. Dan itu juga lah yang membuat Takemichi menjadi seorang karakter utama di dalam manga Baku Hantam ini. Karena jika pada akhirnya semua orang bisa mempunyai kekuatan time leaping, maka hal tersebut malah akan membuat kekuatan spesial ini menjadi sangat murahan dan hilang kesan spesialnya. Daripada begitu, tentu saja akan jauh lebih menarik jika pada akhirnya kekuatan time leaping hanya dimiliki oleh Takemichi. Nah, karena banyak orang yang ingin merubah masa lalunya dan tergoda dengan nafsu duniawi yaitu greedy atau dosa tamak, maka kekuatan spesial berupa time leaping pun akhirnya menjadi rebutan. Sehingga terjadi perpindahan kekuatan dari satu orang ke orang lainnya lagi. Yap, kurang lebih sama persis dengan skenario time paradox yang sudah kami jelaskan di atas. Ya, apapun itu alasannya dan apapun itu pendapatnya, yang jelas sampai saat video ini dibuat, kita masih belum mendapatkan jawaban yang 100% benar mengenai dari mana Takemichi mendapatkan kekuatan time leapingnya. Apalagi masih terdapat sebuah plot hole besar mengenai aturan membunuh untuk mendapatkan kekuatan. Karena jika begitu aturannya, lantas siapakah orang yang sengaja dibunuh oleh Takemichi? Itulah dasar pikiran yang membuat kami berpendapat bahwa Takemichi adalah pemilik asli dari kekuatan ini. Yang artinya Takemichi tidak perlu membunuh siapapun demi bisa melakukan time leaping. Untuk lebih jelasnya tentu saja kita masih harus sabar menunggu sampai kisah masa lalu dari Takemichi dijelaskan secara langsung di dalam mangganya. Oh iya, semua materi panjang kita kali ini belum termasuk dengan content breakdown lainnya ya. Karena masih banyak sekali hal menarik lain yang belum kami bicarakan di sini. Salah satunya adalah mengenai siapakah orang yang mendorong Takemichi pada episode 1 animenya. Akhir kata, kami sangat berterima kasih sekali kepada para penonton karena selalu aktif memberikan pendapat dan juga masukannya di dalam kolom komentar. Walaupun kadang Oji-san gak sempat untuk balas satu persatu, tapi kami pasti selalu membaca semua isinya. Terima kasih banyak sahabat dan salam Baku Hantam.